Tuhan tidur. Tentu sulit bagi kita memahami ayat di dalam Mazmur 44 ayat 24 yang mengatakan, "Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus." Masakan Tuhan tidur? Bukankah Tuhan tidak pernah tidur seperti manusia? Memang banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sulit dipahami. Namun kita akan bisa memahami jika kita melihat konteks atau membandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Untuk kalimat "terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan?" Pemazmur menjelaskan di Mazmur 44 ayat 1-9 tentang perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, terutama berkaitan dengan kemenangan-kemenangan yang diberikan kepada bangsa Israel saat menghadapi musuh-musuh mereka. Dan yang sangat penting adalah kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika menghadapi bangsa-bangsa di Kanaan, sehingga akhirnya bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Namun di ayat 10-17, pemazmur menjelaskan bagaimana Tuhan tidak lagi berpaut kepada bangsa Israel, tidak lagi melindungi mereka, sehingga mereka mengalami kekalahan yang memalukan dari musuh mereka. Oleh karena itu, kalimat "terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan" tidak bermaksud mengatakan bahwa Tuhan benar-benar tidur, tetapi hendak menjelaskan bahwa Tuhan seakan-akan tidur. Karena tidak terlihat perbuatan ajaibnya untuk menolong bangsa Israel. Bisa saja kalimat "terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan" diganti ucapannya dengan kalimat "tidakkah engkau memperhatikan kami yang akan binasa?" Albert Bernays menjelaskan, ini adalah permohonan yang penuh hikmat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kepentingan mereka, seolah-olah Tuhan tertidur atau mengabaikan penderitaan mereka. Kita bisa membandingkannya dengan Mazmur 3 ayat 8 yang mengatakan, "Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuh-musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik." Apalagi dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat 4, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Jadi jelas bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, hanya seperti tertidur saja di hadapan manusia, karena tidak memperlihatkan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Untuk kalimat "bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus" ini sejajar dengan kalimat pertama, maka kalimat ini juga sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa Tuhan tidur. Apalagi hal yang senada sudah disebutkan di ayat 10. "Namun engkau telah membuang kami, dan membiarkan kami kena umpat, engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami." Pemazmur sadar akan efek yang mengerikan karena ketidakhadiran Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Permohonan ini ada kaitannya dengan masalah keprajuritan. Panggilan agar Tuhan membangunkan dirinya sendiri bukan berhubungan dengan tidur, melainkan aksi militer. Ini serupa dengan Bilangan 10 ayat 35. "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Jadi ungkapan pemazmur, "Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan, bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus" merupakan doa. Doa untuk memperoleh pertolongan ilahi,
dalam krisis yang sedang mereka alami. Masih banyak ayat firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Salah satunya adalah Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan baik. Demikian kita memahami bahwa Tuhan yang disembah bangsa Israel dan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu mengawasi manusia, yang memahami apa yang dialami oleh umatnya, termasuk kita, orang percaya. Amin.